Udara di ruang pertemuan pribadi itu terasa sesak, dipenuhi aroma kopi mahal dan keputusasaan yang menusuk. Di hadapanku, Raihan Anggara, CEO muda yang baru saja mengambil alih grup Sanjaya, tampak seperti dewa es yang baru turun dari singgasananya. Dingin, angkuh, dan sama sekali tidak tersentuh. Aku, Kirana, mantan manajer proyek di perusahaan properti yang kini tengah hancur lebur, warisan bermasalah dari mendiang ayahku, duduk mematung. Aku tahu dia memegang kendali penuh. Ayahku berhutang besar pada grup Sanjaya, dan kini hanya Raihan yang bisa mencegah properti kami disita, sekaligus mengamankan masa depanku dari serangkaian ancaman aneh yang belakangan ini mengintimidasiku. Hanya ada satu cara. Suara Raihan datar, menusuk tanpa ampun. Dia mendorong selembar dokumen tebal di atas meja. Kau akan menikah denganku selama 1 tahun. Kontrak kerja sama, bukan cinta. Aku hampir tertawa saking kagetnya. Menikah? Ini gila. Kenapa harus menikah? Mata Raihan tidak menunjukkan reaksi apapun. Tuan Kusuma, atasan saya, ingin memastikan aset yang dia selamatkan dari hutang tidak jatuh ke tangan yang salah. Menikahi ahli warisnya adalah cara paling efisien untuk mengontrolnya. Lagi pula, dia melirik ke arahku dengan jijik yang terselubung. Siapa yang mau menikahimu dalam kondisi tertekan seperti ini selain aku? Kontrak itu benar-benar neraka. Isinya memuat klausul-klausul yang mengerikan. Aku dilarang berhubungan dengan teman lama, gerak-geriku diatur, dan aku harus siap menjadi boneka di hadapan publik. Jika aku melanggar, denda yang harus kubayar jauh lebih besar daripada seluruh harta warisanku. Aku tidak punya pilihan, kan? Bisiku, menahan air mata yang mendesak keluar. Tentu saja kau punya pilihan. Jawabnya, seolah dia memberiku kebebasan. Pilihan untuk menandatangani, atau melihat hidupmu hancur total, entah oleh bank, atau oleh orang-orang yang kini mengincarmu. Kalimat terakhirnya membuatku terdiam. Ancaman itu nyata. Aku tahu itu. Aku menandatangani. Tanda tangan itu terasa seperti mengukir jiwa di atas kertas. Pernikahan kami adalah sandiwara yang sempurna di mata media, tetapi sebuah penjara es bagiku. Kami tinggal di penthouse mewah Raihan. Meskipun satu atap, kami hidup seolah di dimensi berbeda. Kamar kami terpisah. Raihan selalu pulang larut, dan kehadirannya selalu disertai aura dingin yang membuat udara membeku. Aku membencinya. Aku membenci bagaimana ia memandangku hanya sebagai properti, sebagai pion dalam permainan bisnisnya. Kau terlihat terlalu bebas hari ini, Kirana. Tegurnya suatu pagi, saat aku baru saja selesai sarapan dan berencana mengunjungi ibuku. Aku hanya ingin melihat ibu, itu tidak melanggar kontrak kan? Balasku tajam. Raihan meletakkan tabletnya. Peringatan pertama. Peraturan tambahan, kau tidak akan pergi kemanapun tanpa pengawal yang kutunjuk. Pengawal? Aku bukan tahanan. Kau bukan tahanan, katanya. Nadanya tiba-tiba serius, matanya menatapku lurus hingga membuat jantungku berdesir aneh. Kau adalah target, dan selama kau terikat denganku, menjagamu adalah bagian dari tanggung jawabku, seperti menjamin keamanan aset. Lagi-lagi, dia merujukku sebagai aset. Aku berargumen, namun percuma. Sejak hari itu, ada 2 pria berbadan besar yang mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku merasa terkekang. Namun, perlahan, keanehan-keanehan mulai terjadi. Suatu malam, aku terbangun karena suara ribut dari luar. Aku menemukan Raihan tengah bicara keras di telepon, menggunakan bahasa yang tak ku mengerti. Wajahnya tegang dan dipenuhi amarah. Dia tidak sadar aku mendengarkan. Aku tidak peduli siapa dia. Kau harus pastikan jalur logistik itu bersih. Jika satu helai rambutnya disentuh, bukan hanya nyawamu yang melayang, tetapi seluruh jaringanmu akan kuhancurkan. Bentaknya. Suaranya mengandung ancaman yang menakutkan. Jauh lebih menakutkan daripada dinginnya yang biasa. Siapa yang dia maksud? Lalu ada insiden sebulan kemudian.
Aku hampir saja mengalami kecelakaan mobil saat rem mobil yang kupakai tiba-tiba blong di jalan tol. Hanya keahlian pengawal Raihan yang menyelamatkanku. Ketika kami sampai di rumah, alih-alih bersikap acuh tak acuh, Raihan tampak pucat pasi. Dia menarikku ke pelukannya dengan sangat erat. Cengkramannya terasa sakit, tetapi ada getaran ketakutan yang jelas kurasakan di tubuhnya. "Kau baik-baik saja," bisiknya. Suaranya serak. Aku tertegun. Ini adalah sentuhan emosional pertamanya. "Ya, aku baik-baik saja." "Kenapa?" Dia menjauhkan diri dengan cepat, seolah sentuhan itu membakar. Wajahnya kembali mengenakan topeng esnya. Aku benci pemborosan. Mengganti mobil baru merepotkan. Kebohongan. Aku tahu itu kebohongan. Matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang luar biasa tadi. Kehangatan sesaat itu meninggalkan jejak di benakku. Aku mulai mengamati Raihan. Dia selalu tahu apa yang terjadi di sekitarku, bahkan hal-hal kecil. Dia akan tiba-tiba membatalkan janji makan siangku dengan seseorang, dengan alasan mendadak perusahaan, padahal orang itu adalah teman lama yang baru kutemui kembali. Setiap kali aku merasa hendak kembali ke lingkungan lamaku, ia selalu menciptakan dinding pembatas tanpa aku sadari. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kontrak ini benar-benar hanya tentang aset bisnis Tuan Kusuma, atau ini tentang sesuatu yang lain? Waktu berlalu cepat, kebencianku mulai terkikis, digantikan oleh rasa penasaran dan kemudian rasa nyaman yang asing. Raihan, di balik semua aturannya, memastikan aku makan teratur, tidur nyenyak, dan yang paling penting, aman. Aku mulai melihatnya sebagai pria yang tidak hanya dingin, tetapi juga kesepian. Ia bekerja tanpa henti, dan satu-satunya saat ia tampak sedikit rileks adalah ketika ia memainkan piano di ruang musik yang tersembunyi, lagu-lagu melankolis yang menyentuh jiwa. Puncaknya terjadi ketika aku jatuh sakit parah karena demam tinggi. Aku terbangun di tengah malam dengan rasa pusing yang luar biasa. Saat aku mencoba berdiri, aku limbung. Tiba-tiba Raihan sudah di sampingku. Ia terlihat panik, membatalkan semua rapatnya, dan secara pribadi menjagaku, mengompres dahiku dan menyuapiku bubur. "Kenapa kau melakukan ini?" bisikku lemah, menatap wajahnya yang biasanya kaku, kini tampak khawatir. "Dokter bilang kau butuh perhatian," jawabnya singkat, menghindari tatapanku. "Bukan itu maksudku. Kau bilang aku hanya aset. Aset bisa diganti," kataku. Dia membanting sendok bubur dengan frustrasi. Lalu ia meraih tanganku. Cengkramannya kuat, menghangatkan. "Kau bukan aset," desahnya. Suaranya rendah dan bergetar, pengakuan yang mengejutkanku. "Kau adalah tanggung jawab yang tidak bisa kulepaskan." Tanggung jawab, bukan cinta, tetapi setidaknya bukan lagi aset. Di bulan ke-10 pernikahan kontrak kami mulai berbagi lebih banyak hal daripada sekadar alamat. Kami mulai berbagi keheningan yang nyaman, tawa kecil atas lelucon bodoh, dan pandangan mata yang terlalu lama. Aku mulai jatuh cinta pada pria yang kukira kejam ini. Tanda-tanda berakhirnya kontrak 1 tahun sudah di depan mata, 3 minggu lagi. Aku mencoba memberanikan diri. Kami duduk di ruang tamu, menikmati pemandangan kota. 3 minggu lagi, Raihan, kataku pelan. Dia tidak menjawab, dia hanya menyeruput kopinya, rahangnya mengeras. "Kita perlu bicara tentang perceraian," lanjutku, meskipun hatiku sakit saat mengucapkannya. Raihan meletakkan cangkir kopinya dengan bunyi klik yang tajam. Dia menoleh dan intensitas di matanya membuatku merinding. Ini bukan lagi tatapan dingin sang CEO. Ini adalah tatapan seorang predator yang siap mempertahankan miliknya. "Perceraian?" Suaranya rendah, penuh bahaya. "Siapa bilang akan ada perceraian? Kontrak kita itu hanya 1 tahun. Kau sendiri yang bilang ini murni bisnis dan kita akan berpisah setelah Tuan Kusuma puas dengan status asetku." Raihan berdiri, berjalan mendekatiku. Ia mencondongkan tubuh, menjebakku di sofa. "Tuan Kusuma sudah puas, tapi aku, Kirana, aku belum selesai denganmu." "Apa maksudmu?" "Dulu aku bisa melepaskanmu dengan mudah, tapi sekarang..." Dia menyentuh pipiku dengan ibu jarinya. Gerakannya lembut, namun ada kepemilikan yang mengganggu di sana. Aku bahkan tidak tahan membiarkanmu keluar dari pandanganku selama 2 jam. "Raihan, kau tidak bisa mengubah kontrak seenaknya." Aku mencoba menjauh. "Aku bisa, karena kontrak itu tidak pernah benar-benar tentang aset atau Tuan Kusuma." Raihan mengakui. Senyum dingin muncul di sudut bibirnya. "Kontrak itu selalu tentang menjebakmu di tempat yang paling aman, yaitu di sampingku." Sebelum aku sempat memproses pengakuannya yang mengejutkan itu, ponsel Raihan berdering. Wajahnya langsung tegang. "Mereka bergerak," bisiknya.
menatapku seolah ini adalah perpisahan terakhir. Tetap di sini, jangan bergerak sedikit pun. Aku belum sempat bertanya siapa mereka ketika pintu utama didobrak. Tiba-tiba, kekacauan. Alarm keamanan berbunyi nyaring. Para pengawal Raihan bergerak cepat, tetapi jumlah musuh yang masuk jauh melebihi perkiraan. Mereka semua mengenakan pakaian serba hitam, bergerak dengan efisiensi mematikan. Salah satu dari mereka berhasil melewati semua pengawal dan menuju langsung ke arahku, membawa pisau. "Kirana!" Raihan berteriak, mendorongku ke belakang sofa saat ia mencegat pria bertopeng itu. Baku hantam terjadi. Raihan yang kukira hanya seorang CEO meja hijau, bergerak dengan kecepatan dan keterampilan yang luar biasa. Dia jelas terlatih. Dia menghabisi penyerang itu dalam hitungan detik. "Kau harus pergi dari sini, cepat!" Raihan menarik tanganku, menyeretku menuju pintu rahasia di balik rak buku. "Siapa mereka, Raihan? Dan kenapa mereka mau membunuhku?" Tanyaku panik, nafasku terengah-engah. Saat kami menuruni tangga darurat, Raihan akhirnya berhenti dan menatapku dengan tatapan yang penuh rasa sakit dan penyesalan. "Mereka adalah sindikat yang membunuh ibumu bertahun-tahun lalu," katanya, suaranya berat. "Mereka mengincar warisan yang tersembunyi, yang hanya bisa diaktifkan oleh ahli waris sah, yaitu dirimu." Aku terhuyung. "Ibuku, kau tahu tentang ini?" "Aku tahu, dan saat kau mulai menerima ancaman, aku harus bertindak cepat. Aku tahu mereka sangat kuat, lebih kuat daripada jaringan Tuan Kusuma sekalipun." "Tuan Kusuma?" "Tuan Kusuma hanyalah boneka yang kutemukan. Aku memanipulasinya, memberinya laporan bahwa demi mengamankan pinjaman perusahaan ayahmu, ia harus menikahkanku denganmu. Dengan begitu, aku mendapatkan izin dan dana legal untuk memberimu pengamanan tingkat tinggi, memasang seluruh jaringan intelijen di sekitarmu, dan yang terpenting, membuatmu tidak bisa pergi kemana-mana." Tenggorokanku tercekat. Semua ketakutan, semua kemarahan yang kurasakan atas kontrak neraka itu, kini berputar menjadi pemahaman yang menyakitkan. Kontrak itu adalah perisai, bukan rantai bisnis. Kau melakukan semua ini untuk melindungiku?" "Iya," Raihan mengaku. "Setiap klausul neraka yang kau benci, setiap batasan, setiap pengawasan, adalah upaya untuk membuat mereka yakin bahwa kau berada di bawah kontrol ketat bisnis dan tidak bisa dijangkau." "Tapi kenapa? Kenapa kau harus sejauh ini?" Kami mencapai pintu keluar gedung parkir. Raihan mendorongku ke dalam mobil hitam yang sudah menunggu. Pengemudinya langsung tancap gas. Di dalam mobil yang melaju kencang, Raihan menoleh, wajahnya berlumuran darah yang bukan miliknya. "Karena aku mencintaimu, Kirana," katanya. Pengakuannya terdengar seperti desahan keputusasaan. "Aku mencintaimu sejak hari pertama aku mulai menyelidiki kasusmu. Aku tidak punya cara untuk melindungimu selain menjeratmu dalam sangkar yang kubuat sendiri. Sangkar itu harus kejam, harus terlihat seperti paksaan, agar mereka tidak curiga bahwa aku benar-benar peduli." Air mataku menetes. "Jadi, semua kebencian itu akting terburuk dalam hidupku. Tapi itu berhasil membuatmu membenciku dan tetap waspada. Dan yang terpenting, itu membuatku tetap berada di jalur. Karena jika aku menunjukkan sedikit pun kelemahan, kau akan dalam bahaya besar." Aku memegang tangannya, mengabaikan darah di sana. "Lalu, bagaimana sekarang? Kontraknya akan berakhir. Bahaya ini tidak berakhir, kan?" Raihan tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Hangat, sekaligus posesif. "Bahaya ini akan kuurus." Tapi masalah kontrak itu tidak akan berakhir. Aku menatapnya bingung. "Maksudmu?" "Kau milikku, Kirana. Sejak kau menandatangani surat itu, dan jauh sebelum itu. Aku tidak peduli berapa banyak ancaman pembunuhan yang harus kuhadapi, atau berapa banyak jaringan sindikat yang harus kuhancurkan. Kau tidak akan pernah pergi dari sisiku." Desisnya. Cengkraman tangannya menguat. Dia menarikku mendekat. Bibirnya menempel padaku dengan keintiman yang mendesak. Jauh dari sentuhan kontrak bisnis yang dingin. Kontrak itu sudah kubakar. Tapi ikatan kita tidak akan pernah bisa dipecahkan. Kau bisa membenciku karena kebohongan itu. Kau bisa memarahiku. Tapi kau tidak akan pernah bisa bercerai dariku. Aku adalah perisaimu, suamimu, dan pemilik seluruh hidupmu. Selamanya. Dia posesif. Bahkan setelah semua kebenaran ini terungkap. Dan anehnya, setelah setahun hidup dalam ketakutan dan kebencian, aku merasa aman. Sepenuhnya dan tanpa syarat. Di dalam sangkar emas yang dibangunnya demi melindungiku. CEO itu menjeratku dengan kontrak neraka. Kini, ia tak mau lepas. Dan aku menyadari, aku pun tidak lagi ingin dilepaskan. Aku telah jatuh cinta pada pria yang dingin, manipulatif, dan sangat bucin.